Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai episode ke-13-nya. Lah, emang ada gitu kan? Enggak. Ini enggak ada ya episode 13-nya gitu kan. Jadi ini adalah spoiler untuk kelanjutan dari musim keduanya itu sendiri. Ya, jadi ini bakal masuk ke arc movie ataupun arc dari filmnya Shadow Garden itu sendiri, yang tanggal rilisnya juga masih belum diketahui. Dan karena masih ada yang bilang, "Bang, coba spoilerin terus gitu kan sampai ceritanya itu berlanjut sampai mana gitu kan." Jadi ya udahlah, aku lanjutin aja lah gitu kan. Nah, seperti biasa, jika kalian tidak keberatan, yuk marilah kita coba bahas. So, setelah Cheat sampai di bumi dan bertemu sama si Akane, kemungkinan Cheat akan meninggalkan Akane lalu pergi menuju ke pusat kota yang sudah hancur atas sebab yang belum diketahui sama si Cheat itu sendiri. Nah, disinilah cerita utamanya bakalan dimulai lagi, di mana Cheat yang memperhatikan lingkungan sekitarnya akhirnya bertemu dengan Beta yang ikut terbawa ke bumi. Ya, di sini Beta cosplay jadi Gamma gitu kan, dimana dia suka sekali terjatuh saat berjalan di atas aspal. Nah, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di bumi, Cheat dan Beta harus melakukan kamuflase yang cocok dengan lingkungan mereka saat ini. Ya, Cheat mulai yakin kalau ia kembali lagi ke bumi setelah melihat papan nama keluarga Tanaka dalam tulisan Jepang tentunya. Ya, intinya mereka akan mencari baju ganti yang sesuai untuk pertualangan mereka di bumi. Atau lebih tepatnya itu adalah mengenai Cheat yang harus mencari tahu bagaimana caranya buat kembali lagi ke Midgard ataupun ke Isekai-nya itu sendiri. Nah, di rumah Tanaka-san, Beta menemukan harta karun yang sangat langka banget, yaitu kostum cosplay cabul miliknya si Tanaka yang ia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Dimulai dari baju renang yang sangat ketat banget, baju bunny girls yang sangat erotis banget, sampai pada setelan lengkap ala-ala wanita masokis. Apakah Tanaka cowok yang sangat lentur? Entahlah gitu kan, hobinya emang agak-agak nggak waras gitu. Nah, saat Cheat memerintahkan Beta untuk mencari baju yang lebih tertutup, Cheat dan Beta pun menemukan mayat di rumahnya si Tanaka. Ya, mayat yang meninggalkan bekas luka di tulang mereka, bekas sebuah taring dan cakar yang cukup besar banget untuk ukuran binatang peliharaan. So, untuk mengetahui apa yang sebenarnya itu sedang terjadi, Cheat pun lantas meminta Beta untuk ikut bersamanya dalam proses investigasi di bumi. Tapi ya, semakin jauh mereka itu melangkah, semakin banyak tuh yang Beta tanyakan kepada si Cheat gitu kan. Dan tentu aja Cheat hampir dibuat merinding gemetaran gitu kan saat Beta menyadari kalau tulisan memo yang dulu Cheat pernah berikan kepada dirinya itu mirip banget dengan tulisan Jepang, atau lebih tepatnya itu adalah mirip banget dengan tulisan yang ada di selembaran koran bekas yang berserakan di jalan. Nah, Cheat yang nggak mau ya Beta ini tuh tahu kalau dia itu berasal dari bumi ataupun Jepang, lantas mencoba untuk menyembunyikan kebenaran itu dengan cara berbohong. So, saat semua semakin serius, Cheat dan Beta pun mencium bau kematian dari suatu lokasi yang ternyata adalah sebuah fasilitas rumah sakit. Ya, di sini mereka diserang dengan beberapa binatang mistis ya, yang mirip seperti yang pernah muncul di kerajaan Oriana. Namun dengan power yang cukup lemah banget gitu kan, bahkan Beta dan juga Cheat itu bentar banget dan mudah banget buat ngalahin mereka. So, tak hanya binatang magis gitu kan, kelompok Mesia yang diketuai sama si Akane saat itu juga tiba di lokasi Cheat. Dan dengan ide super cemerlangnya si Cheat itu sendiri, Cheat pun dan Beta pun akhirnya pura-pura pingsan untuk bisa ditolong sama mereka. Nah, saat Cheat dan Beta dibawa ke pangkalan Mesia, Cheat dan Beta akan pura-pura mengalami amnesia. Ya, Cheat hanya ingat namanya aja, sedangkan Beta tidak bisa berbicara. So, jadi di sini Cheat akan menyamar menjadi dirinya sendiri gitu kan, yaitu menggunakan nama keluarga Minoru. Sedangkan Beta sendiri berperan sebagai adik perempuan dari si Minoru itu sendiri. Dan tentu aja Akane yang sangat terharu saat bertemu lagi dengan si Cheat gitu kan, yang sangat mirip banget tuh dengan Minoru yang dia kenal dulu, makin membuat si Akane itu merasa terharu lah gitu kan. Meskipun ya Akane tidak pernah lupa kalau Minoru yang ia kenal dulu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Oh ya, di sini juga kita bakalan diperkenalkan dengan berbagai karakter baru ya, seperti kakaknya si Akane yang bernama Akira Nishino, serta ada salah satu seorang perawat yang bernama Yuka gitu kan, yang bertugas sebagai konseling terhadap para korban dari serangan binatang magis yang ada di bumi. Dan juga di sini kita bakalan diperkenalkan dengan status dari kesatria pelindung umat manusia, di mana itu adalah jabatan bagi para kelompok manusia yang bisa menggunakan sihir seperti si Akane untuk melawan binatang magis, yang tujuannya tentu aja untuk mempertahankan ras umat manusia dari kepunahan massal. So, jadi kurang lebih begitulah apa yang akan terjadi nanti pada pembukaan untuk movie dari Shadow Garden itu sendiri, atau kelanjutan dari episode ke-12 dari serialnya Shadow Garden untuk season keduanya.
Dan jika kalian itu suka dengan konten lanjutan ini, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah video ini bakalan aku coba buat lanjutannya gitu kan, atau kita move on dulu tuh dengan judul anime lain gitu kan yang masih segar dan tentu aja bakalan lebih banyak pembahasannya gitu kan. Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik yaitu lanjut atau enggak gitu kan. So ya, akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.